Assalamualaikum, selamat sore sahabat dimanapun berada. Sahabat, saya ingin menunjukkan tanaman pohon bougainville. Sahabat bisa lihat ya di atas ini ataupun di samping sini. Ini adalah tanaman bougainville yang kami tanam. Kemudian kami lakukan penyambungan agar kita bisa mendapatkan pohon bougainville dengan bunga yang berwarna-warni. Saya pikir sahabat, walaupun bunga bougainville ini merupakan bunga yang cukup lawas ya, dan umum bisa kita temukan di mana saja. Tetapi kalau menurut saya keindahannya itu nggak kalah dengan bunga-bunga mahal lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menanam bougainville dari awal sekali, dari teknik setek, kemudian melakukan penyambungan agar bisa satu pohon itu bisa beraneka warna nanti dapatnya, perawatan sampai nanti kita bisa mendapatkan pohon bunga bougainville seperti ini. Nah sahabat, saya harap sahabat mengikuti video ini sampai selesai, karena mudah-mudahan nanti akan ada manfaat yang bisa sahabat dapatkan dari video ini. Walaupun mungkin ya saya rasa mungkin nanti video ini akan agak sedikit terganggu suaranya karena anginnya agak kenceng sore hari ini. Tetapi saya harap sahabat menonton sampai selesai dan ditanyakan di kolom komentar kalau sekiranya nanti dalam perjalanan video ini ada suara saya yang agak kurang jelas. Nah, langkah penanaman awal bougainville ini sebenarnya kan kita bisa dapat dari biji dan bisa dari stek, tapi saya pikir kita selalu biasanya dari stek karena ini biasanya lebih mudah dan lebih cepat. Kita akan belajar dari stek. Nah, cara pertama kita mendapatkan batang bougainville ini bisa dari bougainville jenis apa saja, terserah warna apa saja. Nah, sebelum kita melakukan stek, sahabat harus lihat ini ya. Ini adalah bagian bawahnya yang kita potong secara runcing sekitar 45 derajat ya. Panjangnya ini sekitar 25 cm ya. Nah, kemudian kita lakukan perendaman di air yang kita beri obat perangsang akar. Mereknya boleh apa saja, atau kalau mau yang organik, kita sudah punya video yang menjelaskan tentang 10 obat perangsang akar yang bisa kita lakukan untuk stek dan cangkok ya. Ada bawang merah, ada lidah buaya, ada macam-macam di situ. Nah, sahabat harus lihat videonya. Bahan perangsang akar itu saya sertakan di link deskripsi. Dan teknik langkah melakukan stek juga sudah ada videonya. Sahabat juga harus menonton ya, agar lebih jelas lagi nanti bagaimana cara menyeteknya, termasuk kita bisa melakukan setek terhadap bougainville ini. Tapi kita akan ulangi sekilas agar sahabat bisa paham. Nah, batang ini kita rendam sekitar setengah jam di cairan yang mengandung bahan zat perangsang akar. Nah, setelah itu kita ambil polybag atau cup air mineral atau apa saja yang penting kita bisa untuk melakukan penancapan cutting atau stek ini, yang kita isi media tanam. Nah, media tanamnya itu boleh campuran antara tanah, kompos, dan sekam ya. Tapi kalau saya menganjurkan kalau bisa nggak usah pakai pupuk kandang, karena pupuk kandang itu agak rentan mengandung jamur ataupun bakteri yang bisa menyebabkan busuk dan gagal tumbuh steknya. Nah, kemudian langkah selanjutnya sahabat adalah kita membuat lubang ya pada bagian tengah ini, pada bagian tengah, dan batangnya ini kita tancapkan aja seperti biasa, seperti ini. Kemudian kita padatkan. Nah, sisa airnya yang mengandung zat perangsang akar tadi bisa kita masukkan ke dalam ya. Dan ini penting sahabat, kita melakukan penyiraman pada awal sekali kita menyemai stek ini, karena nanti setelah nanti kita stek dan kita pasang sungkup, kita tidak akan menyiram lagi. Sungkupnya jangan dibuka-buka ya. Nah, langkahnya agar dia ini kemungkinan keberhasilannya tinggi juga harus padat ya, sehingga ini jangan goyang-goyang dan diletakkan di tempat yang terlindung sahabat, agar tidak terganggu oleh hewan-hewan peliharaan, kucing, ayam misalnya. Kemudian sahabat, ini kita melakukan penyungkupan agar proses pertumbuhannya menjadi lebih besar ya. Nah, setelah disungkup seperti ini, di bawah nanti kita ikat dengan karet ya. Karet ini seperti ini. Ini kita lakukan bervariasi, ada yang 2-3 minggu, ada yang 1 bulan, sampai nanti muncul tunas-tunas baru. Pertanyaannya selalu, apakah selama penyungkupan ini perlu disiram? Biasanya itu selalu ditanya. Nggak usah disiram, ini nggak boleh dibuka-buka selama penyungkupan. Kalaupun kita mau menyiram, misalnya ini di tanah gini ya, siram tanah bagian bawah ini kalau misalnya kita takut kering sekali. Ya, ini yang disiram bagian polybag bagian bawahnya. Ya, agar agak sedikit lembab. Dan ini jangan dibuka-buka. Nah, ini
kita letakkan di tempat yang teduh ya sahabat ya. Kemudian setelah beberapa minggu nanti kita akan bisa mendapatkan yang seperti ini. Nah, ini sahabat bisa lihat. Kita buka ya. Nah, ini dia. Sudah mulai nampak tunas ya sahabat ya. Nah, kalau misalnya sahabat takut, sering sekali ya, kalau dibuka tiba-tiba tunasnya mati gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau supaya dia jangan dibuka itu mati, kalau bisa pada waktu kita membuka itu beberapa hari itu kita buka karetnya yang di bawah, tapi sungkupnya jangan ditarik dulu, dibiarkan seperti ini dalam 2 atau 3 hari sehingga dia bisa beradaptasi ya. Jadi udara luar sudah mulai masuk, tetapi sungkupnya masih terpasang ya. Setelah 2-3 hari kita boleh buka ya. Nah, bukanya ini kalau bisa di sore hari agar tanamannya itu lebih bisa beradaptasi. Kemudian sahabat, setelah beberapa minggu kita akan bisa mendapatkan tanaman yang seperti ini. Nah, ini contohnya, ataupun ini contohnya, dan satu lagi yang ini. Ini sahabat, sudah bisa kita lakukan penyambungan agar kita bisa mendapatkan bunga bougainville berbeda-beda warna seperti ini ya. Nah, misalnya nih cabang-cabangnya ini sudah bisa kita sambung. Kalau misalnya kita mendapatkan satu cabang seperti ini saja yang tumbuh, bisa kita sambung. Tetapi kalau mau bagus, sebenarnya kita bersabar aja. Ini kita potong dulu. Kita potong dulu misalnya gini. Nah, kita tunggu dia bertunas agak banyak. Nah, setelah bertunas agak banyak baru kita sambung. Kalau dia cuma satu disambungkan, warnanya cuma satu nanti. Nah, sekarang kita akan praktek bagaimana cara kita melakukan penyambungan ya. Kita pikir kita pilih salah satu aja. Mungkin pilihannya boleh ini aja ya. Nah, ini kita pilih. Kita lakukan penyambungan. Kita ambil batang bougainville dengan warna bunga yang kita sukai ya. Ini ada warna ungu, ada warna pink ya, dan ada warna merah, dan ini warna sakura. Saya bilang warna sakura ini dia putih tapi ada semu pink atau agak ungu ya di dalamnya ini. Nah, ini kita ambil batang-batangnya untuk bisa kita sambungkan nanti. Nah, caranya gampang saja. Misalnya ini kita potong sekitar antara 5 ke 10 cm ya. Ini juga kita potong antara 5 ke 10 cm. Dan yang warna merah kita potong antara 5 ke 10 cm ya. Nah, ini kita sudah dapatkan entres yang akan kita sambung ya. Ini saya taruh bawah aja biar nggak mengganggu ya. Nah, ini kemudian sahabat, ini yang akan kita lakukan penyambungan ini kita potong saja. Potong sini, potong di sini, dan potong di sini ya. Kemudian entres yang akan kita sambungkan ini tekniknya macam-macam sahabat. Yang penting dia bisa tersambung dan presisi. Ada yang sistem Z, ada yang sistem V, ada yang samping, nggak masalah. Kalau saya sih sukanya sistem V ya. Jadi bagian atas ini kita runcingkan, runcing seperti ini ya. Sahabat bisa lihat ini diruncingkan ya. Seperti apa itu? Seperti huruf V dia ya. Nah, kemudian yang warna lain juga tadi kita runcingkan. Ini kita runcingkan, dan ini juga kita runcingkan. Nah, kita sudah dapat 3 entres seperti ini ya sahabat ya. Bisa dilihat ya, 3 entres yang akan kita sambungkan. Kemudian ini tinggal kita belah saja sahabat. Belah, bisa kelihatan nggak? Belahnya seperti biasa aja. Nah, kita belah, ini juga kita belah. Zoom dekat, nanti mereka protes kalau nggak nampak. Nah, dibelah gitu. Ini juga dibelah seperti ini.
Nah, masing-masing sudah kita belah. Kemudian ini saya belah sedikit lagi ya, agak dalam. Kemudian kita sambungkan saja seperti biasa. Nah, sambung seperti biasa. Seperti ini. Kemudian ini sambung juga. Ini kita sambung lagi satunya. Nah, cukup seperti ini. Setelah ini kita lakukan pengikatan ya sahabat ya. Untuk mengikatnya itu bisa banyak cara sahabat ya. Kalau yang mau praktis, yang takut gagal, pakai ini aja, pakai selasi ban karena dia langsung lengket ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini langsung saja diikat seperti ini. Kita juga bisa pakai plastik ya sahabat ya. Pakai plastik ataupun pakai parafilm ya. Ayo, parafilm itu mahal sekali. Lebih baik pakai selasi ban aja. Yang penting dia supaya jangan bergoyang-goyang ya sahabat ya. Kemudian yang bawahnya juga kita ikat ya. Nah sahabat, setelah ini kita sambung, agar sambungannya ini jangan sampai gagal, dia harus disungkup agar jangan terkena hujan. Cara menyungkupnya sebenarnya kalau kita punya plastik-plastik yang kecil, misalnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita bisa sungkup satu persatu nih, seperti ini, sungkup satu persatu, terus diikat di bawahnya. Tetapi kalau dia gini kita punya ya langsung aja sungkup satu bagian ya, yang agak besar. Nah, jadi kita bisa agak lebih hemat. Nah, ini setelah disungkup seperti ini, di bawah ini akan kita ikat lagi. Nah, sungkupnya ini dibuka biasanya bisa sampai 1 bulan sih, tergantung kondisinya. Kalau nanti dia sudah muncul tunas-tunas baru dan sudah terlihat kuat, kita bisa buka bagian bawahnya. Dan seperti biasa, kalau membuka sungkupan itu, kalau kita menyungkup apa saja, sebaiknya jangan langsung dibuka, diangkat semua. Dibuka plastik bawahnya, ini akan dibiarkan seperti ini ya. Dibiarkan seperti ini beberapa hari, setelah beberapa hari baru dibuka. Nah, ini nanti kita ikat bagian bawah, kita sungkup dan kita letakkan di tempat yang teduh dulu ya sahabat ya. Nah, dalam perjalanannya nanti, maka dia akan bisa tumbuh seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada yang sudah saya sambung ini, tetapi masih belum berbunga ya. Nah, perawatannya kalau dia sudah tumbuh misalnya seperti ini atau seperti ini ya, nggak payah sebenarnya. Kalau bougainville ini bisa dibilang hampir tidak memerlukan perawatan. Tapi mungkin ada beberapa catatan yang sahabat harus tahu. Yang pertama adalah pemupukan. Pemupukan kita bisa memberikan NPK ataupun kita bisa menggunakan pupuk kandang. Cukup sebulan sekali saja. Pupuk kandangnya itu 1 atau 2 genggam, NPK-nya pun sekitar setengah sendok atau 1 sendok sebulan sekali. Itu bisa kita berikan agar bunganya banyak dan bagus. Kemudian yang kedua, masalah penyiraman. Bunga bougainville ini dia tidak terlalu suka penyiraman yang berlebih-lebihan. Karena itu kalau terlalu banyak menyiram, justru dia akan menyebabkan bunganya gampang busuk. Jadi jangan terlalu banyak menyiram agar bunganya lebih tahan lama. Kemudian dia membutuhkan beberapa hari fase kering untuk dia bisa berbunga. Jadi kalau misalnya kita punya dia kok terlalu subur, daunnya nggak berbunga-bunga, jangan disiram-siram coba. Jangan disiram-siram beberapa hari, kemudian setelah beberapa hari nggak disiram, kalau daunnya memang sudah tua semua, dikasih NPK 1 sendok terus disiram yang banyak, dalam beberapa hari atau minggu dia akan bertunas, keluar bunga yang banyak biasanya. Nah, itu masalah penyiraman. Kemudian yang terakhir mungkin masalah pengendalian hama. Nah, hama bunga bougainville ini jarang sekali sih, hampir nggak pernah ada, tetapi kalaupun ada biasanya jamur. Caranya ya kita bisa potong bagian yang terkena jamur, dibuang jauh-jauh dan dibakar. Atau kita bisa juga menyemprotkan pestisida.
Pestisidanya kita bisa pakai Amistartop atau Antrakol, atau kalau mau yang organik kita bisa membuat pestisida organik berbahan dasar neem oil ya. Saya sudah buatkan videonya, lihat di deskripsi. Kalau ini kita sabar menunggu ya, walaupun dia di awal kecil-kecil seperti ini, dalam beberapa bulan atau tahun dia bisa menjadi bunga bougainville yang seperti ini ya sahabat ya. Nah, jadi saya pikir mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana cara menanam bunga bougainville ini dari awal sampai perawatannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, dan kalau sahabat menganggap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai selesai ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.